Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat kita berjumpa lagi di saat pagi hari ini dalam program GPDI Villa Melati Mas Menyapa dimanapun saudara berada. Biarlah di saat pagi hari ini kembali seperti biasa sebelum kita mau beraktivitas, melakukan tugas dan tanggung jawab kita yang Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kita melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Kita mau bersama-sama belajar dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Tidak berlambatan waktu, langsung saja mari sama-sama kita membuka ayat yang tidak asing lagi untuk kita baca dalam kehidupan kita. Terdapat dalam Mazmur pasalnya yang ke-62 ayatnya yang kedua. Sekali lagi Mazmur pasal 62 ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Ayat yang begitu luar biasa saudara yang diberkati Tuhan. Kalau kita boleh melihat pada zaman-zaman saat ini dengan keadaan dunia saat ini, kita boleh lihat orang-orang di luar sana, bukan hanya orang-orang Kristen, orang-orang yang tidak percaya Tuhan sekalipun, mereka berlomba-lomba untuk mencari yang namanya ketenangan dalam kehidupan mereka. Orang-orang di luar sana saat ini berlomba-lomba untuk mencari agar kehidupan mereka itu bisa tenang, terhindar dari segala masalah, terhindar daripada perkara-perkara yang ada. Dan itu semua orang berlomba-lomba untuk mencari hal itu. Namun dalam Mazmur pasal yang ke-62 ini berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa demikian saudara yang diberkati Tuhan? Kita tahu bahwa Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud pada masa-masa keadaan Raja Daud. Pada waktu itu dia mengalami masa-masa tersulit dalam kehidupannya. Ia mengalami masa-masa yang menghimpit kehidupannya, yang mana pada waktu itu ia melarikan diri daripada Absalom, yang mana Absalom pada waktu itu ingin mengambil kekuasaan daripada Raja Daud dan ingin membunuhnya pada saat itu. Sehingga lewat setiap tekanan yang ia alami, lewat masa-masa sulit yang Daud rasakan pada saat itu, lewat tekanan-tekanan yang Daud alami, Daud mengambil sebuah kesimpulan bahwa Daud mengambil sebuah kesimpulan komitmen bahwa pada saat itu dia berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa demikian saudara yang berkata Tuhan? Kita kalau boleh telusuri lewat masalah dan problematika yang Daud alami pada saat itu bukan sebuah hal yang sepele ketika Daud harus dikejar-kejar oleh Absalom karena ingin kekuasaannya diambil. Pasti Daud mengalami sebuah tekanan yang begitu luar biasa, ketakutan yang begitu luar biasa. Bahkan mungkin hal-hal yang dia pikirkan mungkin luar daripada kendalinya pada saat itu. Namun di tengah-tengah situasi yang Daud alami, Daud masih boleh berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena apa saudara ini berkati Tuhan? Karena Daud sendiri mengalami hal itu. Daud sendiri mempraktekkan hal itu dalam kehidupannya. Ketika ia berdoa, ketika ia memuji Tuhan, maka ia boleh merasakan yang namanya ketenangan. Karena tidak ada ketenangan yang boleh kita alami di luar Tuhan. Tidak ada ketenangan yang bisa kita rasakan ketika kita tinggal di luar Tuhan. Makanya itu Daud menekankan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Bahkan pada ayatnya yang kedua, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Di sini Daud menegaskan bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi gunung batu dan keselamatan. Karena Daud tahu bahwa di luar itu tidak ada yang mampu menyelamatkan hidup Daud selain Tuhan Allah yang menjadi kota benteng, yang menjadi keselamatan, yang menjadi perisai dalam kehidupan Daud. Sehingga ia berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Daud berkata dalam Mazmurnya. Artinya Daud mengagumi Tuhan, Daud mempercayai Tuhan lebih dari apapun, sehingga dia berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Daud benar-benar menaruh hidupnya, menaruh ketakutannya, menaruh masalahnya hanya dalam hadirat Tuhan. Hari ini saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita sedang merasa keadaan kita atau sekeliling kita begitu menakutkan,
atau kita mengalami hal-hal yang tidak enak dalam kehidupan kita pun dipenuhi dengan rasa kekhawatiran, kehidupan kita dilingkupi dengan rasa takut, rasa cemas akan hari esok, akan orang-orang yang di sekeliling kita mengancam kehidupan kita merasakan tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan. Daud berkata, sekali lagi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mari kita bawa hidup kita di kaki Tuhan. Mari kita bawa seluruh kehidupan kita untuk ada di dalam Tuhan, untuk dekat dengan Tuhan. Karena kita percaya, biarlah kita percaya seperti Daud berkata bahwa hanya dekat Allah saja. Hanya dekat dengan Allah kita boleh memperoleh kekuatan yang baru. Hanya dekat dengan Allah kita memperoleh jaminan yang pasti bahwa hidup kita sanggup diselamatkan oleh Tuhan. Bahwa hidup kita sanggup diberi ketenangan oleh Tuhan. Bahwa hidup kita sanggup dilingkupi oleh Tuhan. Untuk itu kita belajar untuk selalu ada di bawah kaki Tuhan. Kita belajar untuk selalu dekat dengan Tuhan. Kita belajar untuk mampu membawa hidup kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Agar kita terhindar daripada rasa takut. Kita terhindar daripada masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Bukan berarti masa sulit itu tidak ada lagi saudara yang diberkati Tuhan. Melainkan masa sulit itu yang akan menjadikan kita bahwa kita semakin dekat dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang datang dalam kehidupan kami di saat pagi hari ini Tuhan. Berkati kami melalui sabda kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami sambut hari yang baru ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan.